Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang siapa saja sasaran pemberian obat kemoprofilaksis kusta dengan metode pendekatan kontak. Kemoprofilaksis adalah sebuah tindakan pemberian obat untuk mencegah kusta. Obat dalam hal ini adalah single dosis rifampicin atau SDR atau rifampicin dosis tunggal. Anda bisa menyimak video saya tentang kemoprofilaksis kusta terlebih dahulu untuk memahami apa yang akan saya sampaikan dalam video ini. Anda bisa cari di YouTube Bagus Johan Maulana kemoprofilaksis kusta seperti itu. Di situ saya sudah membahas panjang lebar dari definisi sampai dengan teknis pelaksanaannya bagaimana. Nah, kali ini yang akan saya share di sini adalah siapa saja sasaran pemberian obat kemoprofilaksis kusta dalam metode pendekatan kontak. Nah, metode pendekatan kontak itu apa? Yaitu metode yang dilakukan dalam pemberian obat kemoprofilaksis kusta yang menyasar pada kontak eratnya. Nah, jadi yang diberi adalah kontak eratnya. Karena kontak erat di sini adalah orang yang dianggap paling berisiko untuk tertular kusta. Siapa sajakah kontak erat kusta? Yaitu orang yang bertemu dengan penderita secara intensif minimal 20 jam per minggu. Terus menerus selama 3 bulan berturut-turut minimal, itu seperti itu. Maksudnya gimana? Cara ngitungnya gimana? Nah, kemarin juga ada yang nanya nih. Cara ngitung 20 jam per minggu itu gimana? Ya misalkan nih, saya bekerja di dinas kesehatan, ngantor kan sehari misalkan 7 jam. Terus dikali 6 hari seminggunya. Berarti saya di kantor itu ketemu teman kerja saya berarti 42 jam. 42 jam kan berarti lebih dari 20 jam seminggunya. Kalau saya terus menerus, minggu pertama saya kontak dengan si A ini 42 jam. Minggu kedua saya juga ketemu dengan si A ini lebih dari 20 jam. Minggu ketiga saya ketemu lagi dengan dia lebih dari 20 jam. Minggu keempat terus sampai dengan 3 bulan, berarti saya kontak eratnya si A itu gitu. Misalkan Anda kerja di perusahaan swasta lah, misalkan di pabrik atau apa, Anda sebagai buruh. Anda ketemu dengan teman kerja Anda, misalkan berapa jam, ya hitungnya sama seperti itu. Atau bukan kerja deh, saya ngomongnya misalkan kontak sepermainan atau kontak sosial. Setiap hari itu Anda nongkrong, hobinya sama orang itu, misalkan di tetangga ya, atau teman agak jauhan tetapi ya setiap harinya ketemu sama dia, nongkrong terus lah, misalkan soulmate lah ya, bestinya gitu lah. Anda main sama dia terus, hitung aja dalam 1 minggu Anda ketemu dia berapa jam. Misalkan kadang ketemu, kadang enggak, kadang lama, kadang sebentar dan sebagainya. Ya sudah, dalam 1 minggu Anda ketemu berapa jam. Kalau Anda dalam 1 minggu lebih dari 20 jam ketemu dengan dia, itu pada minggu pertama, minggu kedua juga 20 jam atau lebih, minggu ketiga juga 20 jam atau lebih, terus berturut-turut 20 jam per minggu sampai dengan 3 bulan, maka Anda disebut kontak eratnya dia, seperti itu. Ya gitu, itu definisinya kontak erat. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah siapa saja sasaran memberikan obat kemoprofilaksis kusta pada pendekatan metode kontak. Nah, maksudnya gini, kontak erat siapa sajakah yang harus dikasih obat rifampicin ini? Nah, ada 6. Yang pertama, kontak erat dari penderita baru. Maksudnya begini. Nih, ini kan tahun berjalan nih 2023. Nemu pasien baru. Maka kontak eratnya dia kita kasih obat rifampicin, namanya kegiatan kemoprofilaksis seperti itu, atau post exposure prophylaxis disingkat PEP. Jadi kita nemu pasien baru, kita kunjungi keluarganya, kontak eratnya tetangga depan, belakang, kanan, kiri. Kontak erat berarti tadi ya bisa jadi teman sekolah, teman sepermainan, teman kerja dan sebagainya yang termasuk kontak erat, kita kasih rifampicin. Jadi kontak erat dari penderita baru yang kita temukan dalam tahun berjalan, kita kasih kemoprofilaksis, kita kasih rifampicin seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kontak erat dari penderita 2 tahun yang lalu. Ini kalau Anda baru pertama kali mengadakan kegiatan kemoprofilaksis. Misalkan tahun ini Anda baru mengadakan kegiatan kemoprofilaksis di kabupaten Anda, ya. Nah, kemarin kan ada surat kan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang strategi percepatan eliminasi kusta di Indonesia lah. Di situ kan sudah menganjurkan semua kabupaten melakukan kemoprofilaksis. Nah, barangkali setelah membaca surat itu, terus Anda oke lah inisiatif tahun 2023 ini mengadakan. Nah, selain yang tadi pertama penderita baru kita kasih kemoprofilaksis pada kontak eratnya. Nah, karena Anda mulainya tahun ini, maka kontak erat dari penderita yang ditemukan 2 tahun yang lalu juga harus didatangi. Berarti penderita temuan
2021, 2022. Nah, itu kita datangi, kontak eratnya kita kasih. Kenapa? Karena mumpung belum masa inkubasi. Masa inkubasinya kan 2 sampai 5 tahun rata-ratanya seperti itu. Artinya sebelum memunculkan gejala, barangkali mereka sudah kadung tertular sebelum penderita itu minum obat, maka keluarganya atau kontak eratnya ini mumpung belum memunculkan gejala, memunculkan bercak yang mati rasa, kita kasih rifampicin sehingga tidak jadi menimbulkan gejala, tidak jadi memunculkan gejala, tidak jadi penderita seperti itu. Ya, yang namanya kegiatan kemoprofilaksis pencegahan itu kan ngasihnya sebelum menjadi penderita, bukan sudah jadi penderita terus baru kita kasih kemo. Kalau sudah jadi penderita ya kita kasihnya MDT dong, obat paket gitu. Makanya kita ambil 2 tahun ke belakang juga. Nah, kalau sudah 3 tahun, nah itu sudah masuk masa inkubasi, bisa jadi mereka sudah memunculkan gejala. Makanya kita ambil 2 tahun sebelumnya juga. Oke. Jadi kontak erat dari penderita yang ditemukan 2 tahun yang lalu, kita kasih kemoprofilaksis, kita kasih obat rifampicin. Yang ketiga, kontak erat dari penderita yang seharusnya dikasih obat kemarin tetapi terlewatkan. Entah mungkin misalkan nih Kabupaten Tegal nih, kita kan sudah mulai kemoprofilaksis dari tahun 2020. Nah, tetapi tahun 2022 kemarin ada yang seharusnya dikasih tetapi belum kita kasih. Entah mungkin kekurangan tenaganya, kekurangan sumber dayanya, kekurangan waktunya, ya kan? Atau misalkan pokoknya tidak terkejar lah, tidak tercapai. Ada beberapa orang yang belum kita kunjungi di tahun kemarin. Nah, sekarang 2023 ya dikejar. Jangan dilupakan. Kan itu masih berisiko untuk muncul sebagai penderita yang sudah kadung terpapar gitu kan, sedang dalam masa inkubasi. Nah, mumpung masih dalam masa inkubasi, belum saatnya muncul gejala, yang kemarin-kemarin belum tuntas dituntaskan. Jangan diabaikan, uslah bur gitu, nggak bisa mas. Jadi kegiatan kemoprofilaksis tahun kemarin yang tidak tercakup, yang belum dikunjungi, yang belum sukses, wajib kita selesaikan di tahun ini. Oke, dikejar kemarin seperti itu. Kunjungilah, kasih kemoprofilaksis kepada kontak eratnya. Itu yang ketiga. Lalu kontak erat siapa saja yang akan dikasih kemoprofilaksis? Yaitu kontak erat dari penderita relapse atau kambuh. Definisi pasien relapse adalah pasien yang sudah RFT, sudah release from treatment, sudah bebas pengobatan karena dia sudah menghabiskan sekian blister sesuai dengan paket pengobatannya. Misalkan pasien MB dia sudah minum 12 blister, pasien PP dia sudah minum 6 blister, sudah dinyatakan RFT loh ya. Loh kok ternyata sekarang kita ketahui, oh Anda relapse, Anda kok bercaknya ternyata masih aktif, bercaknya masih bertambah jumlahnya dan bertambah luasnya, kumannya masih ditemukan sebagai kuman yang solid atau utuh atau masih hidup. Berarti kuman kustanya masih hidup. Berarti pengobatan yang lampau, yang lalu itu ternyata tidak menghabiskan kumannya, tidak membunuh kumannya secara total habis 100% terbunuh gitu. Masih ada sisa yang hidup, itulah namanya pasien relapse. Nah, karena dia relapse, karena kumannya belum mati secara keseluruhan, artinya semenjak kita ngomong dia RFT sampai dengan sekarang, kan proses kumannya masih berjalan, proses penyakitnya masih berjalan, dan dia masih bisa menularkan kepada kontak eratnya. Nah, maka dari itu, kalau kita nemu pasien relapse sekarang, kontak eratnya kalau memang belum dikasih kegiatan kemoprofilaksis kemarin, ya berarti harus dikasih. Karena apa? Karena dia masih menularkan ternyata meskipun sudah RFT. Berarti kan kemungkinan tertular ada ke kontak eratnya. Berarti kontak eratnya harus kita lindungi dong dengan kegiatan kemoprofilaksis dengan memberikan single dosis rifampicin seperti itu. Logikanya seperti itu, oke? Itu yang keempat. Yang kelima yaitu kontak erat dari pasien yang masuk kembali. Masuk kembali adalah pasien yang dulu belum sempat RFT tapi putus pengobatan atau default atau DO ya, atau drop out. Jadi misalkan dia tuh dulu pasien MB harusnya menghabiskan 12 blister tetapi dia cuman misalkan separuh, misalkan berapa blister doang gitu. Harusnya pasien PB itu menghabiskan 6 blister tetapi dia tidak menghabiskan 6 blister. Sampai waktu berobatnya yang ditentukan sudah habis, maka dia tidak bisa menuntaskan tuntas 6 blister ya, seperti itu. Nah, kalau sudah default seperti itu, terus ternyata kita ketahui sekarang, loh ternyata bercaknya masih aktif bertambah, aktif meluas. Itu artinya kuman kustanya masih aktif.
kuman kustanya masih bisa menularkan. Nah, berarti semenjak kita jatuhi status dia sebagai DO atau default atau dropout, itu sebenarnya masih bisa menularkan ke kontak eratnya sampai dengan sekarang kita nemu pasien tersebut ternyata masih aktif. Artinya berarti dia udah bisa menularkan, berarti kontak eratnya berisiko tertular dong, berarti berisiko memunculkan gejala 2 tahun sampai 5 tahun ke depan. Oleh karena itu kontak eratnya kita kasih rifampicin, kita kasih obat kemoprofilaksis seperti itu. Oke, itu yang kelima. Yang keenam yaitu kontak erat dari pasien pindahan. Nah, pasien pindahan tuh gini, dia misalkan berobat di luar kota nih, terus dia di sana minum obat. Terus dia selama sedang pengobatan dia pindah ke sini, misalkan ke dalam wilayah saya di Kabupaten Tegal. Maka dia statusnya adalah kasus pindahan. Kita lihat dulu nih kalau kita ada kasus pindahan, kan meneruskan pengobatan nih, misalkan di sana sudah 4 blister, terus blister kelimanya ke saya gitu. Saya harus ngecek dulu. Nah, Anda pindah ke sini, dulu di sana waktu di wilayah awalnya sudah diberikan kemoprofilaksis kepada kontak eratnya atau enggak? Jangan-jangan belum. Kalau sudah sih nggak masalah, selesai urusannya. Tapi kalau belum, nah berarti sekarang keluarganya yang ikut pindah ke sini atau kontak eratnya yang ikut pindah ke sini dikasih rifampicin. Tidak hanya di sini, tetapi kontak eratnya yang dulu di sana, tetangganya yang di sana kan sudah terpapar dulu tuh sebelum si penderita ini minum obat. Dan mereka kan beresiko untuk tertular dan masih dalam masa inkubasi, kasih rifampicin. Jadi baik keluarganya yang diboyong ke sini maupun kontak erat yang di sana tetangganya itu tetap harus minum obat rifampicin sebagai langkah-langkah pencegahan. Gitu ya guys. Jadi ada 6 kontak erat dari 6 penderita inilah yang harus minum obat kemoprofilaksis metode pendekatan kontak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.